doa selesai, si hari kemarin itu kita udah hama gitu. Nah, kemarin kita sudah bahas banyak sekali. Sekarang kita akan bahas tentang reliability. Oke, untuk reliability sendiri apa nih yang akan kita bahas? Tapi sebelum kita bahas ke sana, seperti biasa, saya minta tolong untuk videonya tolong di-on-kan, sehingga saya bisa lihat muka-muka ganteng dan cantik-cantiknya. Kemudian, halo Bu Rika, apa kabar Bu? Kemudian, Baik. sit tight semuanya ya, duduknya tegak, jangan sampai jangan tunduk, jadi biar punggungnya nggak sakit. Kemudian mudah-mudahan selama training ini kita akan fokus terus. Saya belum menyerahnya sama game yang kemarin. Kayak game kemarin udah kayaknya mesti ketemu dulu lah. Kita mesti ketemu dulu baru bisa ya. Jadi saya rubah gamesnya. Kita main-main dulu games apa namanya tebak gambar. Nah, gambar itu seperti apa? Kita juga baru pertama kali main, jadi kita pengen lihat. Nah, ini dia. Jadi, Bapak Ibu sekalian, tolong bantu, tolong diaktifkan chatnya ke everyone aja semuanya. Jadi chatnya dipindahkan ke everyone. Jadi tolong bantu saya untuk untuk kita bermain ini. Ya, cara mainnya seperti apa? Gampang. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, cara mainnya seperti apa? Gampang. Ya, nanti akan dikasih gambar-gambar. Tapi gambar-gambar itu adalah tulisannya kita mesti sambung-sambungin nih dari bentuk si gambarnya ini disambung-sambung jadinya yang kayak ini, misalnya contoh ya, imajinasi ima ada jin, kemudian ada nasi, jadi ima jin nasi gitu ya. Jadi tolong bantu saya di chat ya, kita nggak tahu nih apa yang akan keluar gambarnya, kita akan lihat. Oke, mulai ya. Oke, kita bermain. Sip. Level 1. Aduh, saya merinding. Level 1. Kita coba klik. Nah, ini dia gambarnya. Apa ya kira-kira ini? Ada yang bisa bantu saya? Ada yang bisa bantu? Bayam? Bayam gitu ya? Coba saya tulis ya. Bayam. Salah. Bukan. Apa? B. Ada ayam kecil, ayam gede. Daun bayam. Coba tulis ya. Daun bayam. Iya. Oke. Keren juga nih. Oke, yang ini apa? Daun bayam, bubur ayam, dasar. Tangan seru. Coba ya. Tangan seru. Oke, mantap. Lagi, ini apa nih? Tambah tua. Mantap. Lagi. Wah, ini nggak usah training, gini aja ya. Apa nih? Mari makan. Oh iya. Oh, pada jago-jago, buset. Ini apa nih? Udah, Riz, mati rasa. Wes, gila. Dika ngeri, suka main game ginian pasti gue yakin. Ini apa nih? Minta uang. Oke. Ini sampai 30 kalau nggak salah terus ya. Nggak apa-apa ya. Nah, ini pasti nggak tahu nih, gue yakin nih. Ini apa nih? Kambing hitam. Oke. Mantap. Oke, ini? Potongan harga. Ya, salah. Bunga. Oh, ini pasti. Ini kan potong. Oke, ini apa nih? Alas kaki. Alas kaki. Oke, terakhir.
Ini apa nih? Oh, tahu gue nih. Bangka. Ya. Oke. Wah, berarti udahlah. Ya, 10 dulu ya. Nanti kita lanjutkan kemudian ya. Oke, berarti pada pinter-pinter nih. Mantap. Wah, berhasil nih kayak gamenya. Berarti yang kemarin kayaknya rada lumayan. Oke. Nah, kita lanjutkan ke training. Ya, dua Bangka. Udah beres. Oke, kita lanjutkan untuk trainingnya. Ya. Tadi kemarin saya mau ingatkan lagi, refresh lagi untuk yang kemarin. Kemarin kita sudah bicara tentang siapa customer kita, ya teman-teman juga sudah mengerti siapa aja customer masing-masing. Tolong dilihat, tolong diingat, tolong diperhatikan lagi siapa customer kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya juga sama, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah hal yang paling utama yang kita mesti ingat, karena ini adalah kita punya budaya perusahaan, harus dihafal, ya. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang punya anak buah, yang punya subordinates, tolong 13 perilaku ini tolong dilihat, kemudian coba juga untuk dijalankan, ya. Pasti akan ada banyak perubahan yang bisa terjadi dalam menjalankan ini. Kemudian juga kita punya kita punya service value, ya. Service value kita tolong diingat-ingat. Kemarin sudah belajar banyak hal yang kita sudah belajar dari responsiveness sama teamwork. Sekarang kita akan bahas tentang reliability, ya. Karena apa? Karena kesemuanya itu adalah memang tools yang sangat baik untuk kita bisa melihat bahwa orang-orang di luar dari Pasar Indonesia bisa melihat bahwa Pasar Indonesia itu sebenarnya service DNA-nya apa sih? Ya, Pasar Indonesia itu seperti apa sih? Ya, kita pengennya adalah orang-orang melihat bahwa Pasar Indonesia itu adalah dua hal ini, speed dan quality, ya. Itu. Nah, kemarin juga kita sudah belajar juga service itu apa, ya. Service itu dari kacamata pemberi layanan ada dua hal yang harus diperhatikan, bahwa kita mesti perhatikan kebutuhan dan harapan. Terus kalau kita ngomong soal excellence itu di mana? Excellence-nya adalah kita akan melampaui apa yang menjadi harapan dari setiap customer kita, ya. Kemudian untuk responsiveness juga sama, kita sudah belajar juga kemarin apa itu responsiveness. Ya, responsiveness itu adalah lebih ke kemampuan kita untuk menyediakan layanan secara cepat dan tepat. Jadi nggak hanya cepat saja, tapi juga tepat. Kemudian juga ada indikatornya di situ yang memang menjadi indikator misalnya untuk kita bisa melaksanakan responsiveness ini kelihatannya dari mana. Tiga hal ini kita mesti perhatikan. Berarti lebih dari respon kita yang memang kita usahakan untuk responnya tepat waktunya. Kayak kemarin kan kita ngomong soal email dijawab dalam 24 jam paling tidak, kemudian telepon diangkat mungkin sebelum 3 ringing, kayak gitu-gitu. Kemudian sikapnya seperti apa? Sikapnya kita lebih ke proaktif. Ya, kita ngomong sikap yang proaktif itu seperti apa. Kemudian rasa kepemilikan terhadap pekerjaan. Ya, pekerjaan juga sama, dari semua pekerjaan yang sudah kita lakukan, bagaimana caranya kita untuk membuat pekerjaan itu menjadi orang-orang melihat bahwa ini memang Marco cocok pekerjaannya sebagai customer service karena dia punya rasa memiliki untuk misalnya membuat customer menjadi happy, misalkan seperti itu. Itu kelihatan banget. Misalkan mungkin teman-teman yang lain, misalkan teman-teman di BM, atau mungkin di parkir, atau mungkin di operation, atau mungkin apapun yang menjadi kita punya line of business, atau mungkin pekerjaan kita, departemen kita, ya kita tahu persis bahwa memang pekerjaan kita sesuai dengan departemen yang memang kita pilih pada saat kita apply untuk pekerjaan tersebut. Kemudian untuk teamwork juga kemarin kita sudah belajar, ternyata teamwork itu adalah kolaborasi, ya. Jadi yang dimaksudkan dengan kolaborasi itu apa? Kolaborasi itu adalah kerjasama dari beberapa orang di dalam satu departemen yang saling bergantung satu sama lain, kemudian mempunyai tujuan bersama. Ya, tujuan bersama yaitu goal dari tiap departemen, dan kemudian memang inginnya adalah bagaimana caranya kita untuk goal sama tujuan itu bisa tercapai secara efektif dan efisien. Ya. Terus indikatornya apa?
indikatornya kita bisa lihat dari indikator tingkah lakunya adalah lebih ke dalam departemen tersebut atau dalam kolaborasi tersebut harus ada komunikasi yang efektif. Kemudian tiap orang harus saling berempati, saling mengerti satu sama lain, sehingga terjalin hubungan yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus punya pola pikir untuk memecahkan masalah. Ya, itu juga adalah salah tiga dari indikator yang memang bisa kita lihat kalau misalnya memang apakah teamwork dalam departemen kita itu bagus atau tidak. Gitu. Nah, sekarang kita ngomong soal reliability. Ya. Reliability. Nah, untuk reliability itu, kalau misalnya kita mau bahas, ya reliability itu sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita ngomong soal reliability ini kita sudah praktekkan setiap hari sebenarnya. Maksudnya reliability itu adalah lebih ke kehandalan. Bagaimana kita mengukur kehandalan dari apapun itu sehingga kita percaya sama instansi atau mungkin pemberi servis atau apapun itu, pokoknya dalam kehidupan kita percaya sama mereka, itu kita ngomong soal reliability yang mengukurnya. Contohnya kalau misalnya kita mau kirim barang atau mungkin kita mau pesan buat jalan-jalan mobil kayak atau mungkin motor kayak kita mau jalan-jalan atau mungkin mau kirim barang dan lain sebagainya, kita kan suka memilih antara dua nih, aku mau pilih Gojek atau Grab ya. Ya, kadang-kadang ada yang saya mau lebih ke Gojek, saya mau lebih ke Grab. Nah, itu kan karena apa? Karena kita punya ukuran tentang kehandalan yang kita lihat, memang dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya gitu. Makanya saya lebih prefernya, kalau saya sih lebih prefernya Grab. Atau kenapa orang lain mungkin lebih prefernya Gojek. Atau mungkin pada saat beli motor, ya orang kalau beli motor mungkin juga biasanya brand-brand ini sih sebenarnya yang banyak dipilih gitu ya dari orang-orang, antara Yamaha kalau nggak Honda gitu ya. Atau yang lainnya kalau usah kita beli beli sesuatu barang ya, misalkan dari toko online ya, orang-orang mungkin biasanya pilihnya mungkin Tokopedia, ada yang ke Bukalapak juga, ada yang pilih mungkin yang lain dan lain sebagainya. Itu mungkin bagaimana kita memilih Tokopedia atau mungkin Yamaha atau Gojek, itu semuanya kan tergantung dari pengalaman kita sebelumnya. Apakah kita percaya apa enggak nih sama si Tokopedia ini? Atau mungkin ada pengalaman buruk apa enggak gitu. Handphone juga sama ya. Kalau handphone mungkin lebih ke kualitas pada saat memang sudah pakai handphonenya, mungkin punya pengalaman yang buruk sama handphone itu, biasanya langsung tuh, gue nggak mau lagi pakai brand ini, gue mau pindah deh pakai brand yang lain gitu. Makanan juga sama ya, kalau sama makan ayam yang sama, misalkan ada KFC sama CFC, itu kita pilihnya yang mana sih? Ada yang pilihnya saya lebih senang CFC sih ya, nggak terlalu rame gitu kan ya, kurang lebih sama lah rasanya. Kalau KFC ya biarpun rame, tapi karena di mana-mana KFC semuanya rasanya tidak pernah berubah, semuanya sama dan sebagainya, jadi saya percaya, jadi saya pengen KFC aja, bisa juga ya. Kalau kita naik taksi juga sama ya, ada yang bilang saya mendingan warna biru lah, udah pasti udah bagus ya, ternyata ada yang bilang juga enggak, saya pengen yang putih juga nggak apa-apa, di dalamnya bagus juga kok, harganya lebih murah misalkan. Terus kalau misalnya untuk urusan CS, lebih pilih mana sih? Lebih pilih mengandalkan siapa, Marco atau Lita nih? Saya lebih enak sama Lita nih, kalau untuk soal CS lebih cepat, kalau Marco ribet misalkan begitu. Atau mungkin lebih ke Marco aja lah, lebih cepat, bisa juga seperti itu. Nah, kita ngomong reliability dari pengalaman-pengalaman yang tadi. Nah, ternyata kalau untuk si reliability ini bisa kita ukur atau mungkin bisa sudah kita jalankan setiap hari. Sebenarnya kita ukur reliability ini adalah berdasarkan dari kinerja yang memang sudah dilakukan secara terus-menerus. Jadi setelah pengalaman 2, 3, 4, 5 kali, akhirnya begitu pas memang pengalamannya bagus terus selama 3, 4, 5 kali, jadi karena memang dia konsisten bagus terus, akhirnya kita timbul kepercayaan untuk saya pakai ini aja, emang dari dulu saya pakai ini tidak mengecewakan karena bagus terus kualitasnya, karena memang servisnya bagus terus, atau mungkin karena konsisten, karena pengalaman yang saya alami dari dulu sampai sekarang bagus terus. Jadi yang dinilai adalah kinerjanya ya. Indikator dari tingkah laku yang kita bisa terapkan kalau kita ngomong soal reliability adalah 3 hal ini. Yang pertama adalah akurasi, ya, ketepatan. Yang kedua adalah akuntabilitas. Ya, maksudnya akuntabilitas itu maksudnya dapat dipertanggungjawabkan apa tidak. Ya, kapabilitas maksudnya adalah kemampuan dia sampai di mana sih? Ya, maksudnya dia punya
kemampuan dia untuk bisa mengantisipasi masalah dari fokusnya yang memang sudah menjadi fokusnya dia itu sejauh mana, ya. Itu biasanya adalah hal-hal yang dipakai untuk mengukur bagaimana kita melihat si reliability ini sudah terjadi apa tidak, atau mungkin kita mengukur reliability ini terhadap siapapun, atau mungkin terhadap service apapun yang kita nikmati, gitu. Ya, nah kalau soal dalam pekerjaan kita sendiri, kenapa kita ngomong reliability ini penting? Karena apa? Karena memang reliability ini adalah hal-hal yang memang dilihat orang juga dari setiap pekerjaan kita. Ya, misalnya pada saat saya misalkan orang yang datang kepada saya misalnya untuk bicarain soal customer service, pada saat mungkin harus dilakukan tugas A, tugas B, tugas C. Apakah pada saat saya melakukan itu saya bisa dipercaya, atau mungkin saya bisa melakukan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang diinginkan? Mungkin customer ada minta sesuatu sama customer service. Apakah customer service itu bisa melakukan apa yang diinginkan oleh customer itu sesuai secara konsisten dan memang terus-menerus dan tidak pernah berubah, maksudnya kualitas servisnya. Nah, semakin kita bisa membuktikan bahwa kita bisa memberikan sesuatu yang secara konsisten dan juga bagus terus, memang levelnya tidak pernah turun dari yang sebelumnya, pastinya akan menimbulkan kepercayaan kepada orang lain terhadap servis kita, gitu. Ya, nah untuk reliability ini bagaimana caranya kita untuk tahu, atau mungkin kita untuk melihat, atau mungkin kita untuk mengukur sejauh mana sih kita ini bisa menjadi seorang yang dapat diandalkan, ya, yang reliable. Mungkin ada video ini bisa membantu. Sorry I didn't call you yesterday. My mom took my phone away. Why? I told her I was gonna call her by 10, but I kind of forgot. She just wanted to make sure you weren't dead. As a teenager, there's no real way to measure or have stats of who you are as a person. You don't have a job, a loan, or bank credit. The only level of measure people can trust you by is your word. My what? Your word, your reliability. Being reliable means when you say you're gonna do something, you do it. Then others believe you and they trust you're gonna do what you say. Being unreliable means you say you're gonna do something and then you don't do it. Now your word becomes an untruth. And your friends, your family all wonder, can I trust him? Take out the trash! Give me a second. Did you take out the trash? Doing it now. We're not lying to each other. Are you reliable? What do you rely on in your life? Oh, my phone. I rely on that a lot. Imagine one day if your phone just stopped working, stopped doing what it said it was gonna do. Every time you picked up your phone, you wondered, will it work? Will it not work? Imagine the stress. How could you rely on your phone? How would you feel about your phone now? Would you trust them? Reliable people always seem to find the best opportunities and have the most self-confidence, simply because what they say they're going to do gets done. We rely on our cars to work, FedEx to come, schools to open on time. What? Okay, now let's talk about you. Are you reliable to yourself? Do you ever tell yourself you're going to do something and then you don't do it? Tomorrow, I'm getting up early and I'm going to the gym. Don't worry, I'm gonna get all my homework done so I can go on Sunday. It's gonna be so much fun. No one else does what they say they're gonna do, so why should I? So how do you feel when you rely on someone else to do something and they don't do it? Hey, there's a big party tonight. We have to go. I'll text you about it later. Yeah, okay. I could totally help you with calculus. You want to do it around 4? Yeah, sounds good. Thanks, man. Disneyland next Friday. I'm sorry, but work called, okay? We'll do Disneyland next year. You can't control other people, but you can control you. You can control you. Do you want to be a reliable person and people can trust you and rely that what you say you're going to do? Or do you want to be unreliable and everything you say people are going to doubt? Is it going to get done? Is it not going to get done? I don't know. Best part is, it's your choice. You and you alone get to decide what kind of person you want to be. It's your choice. How cool is that?
Oke. Nah, kira-kira dari video tadi ada gambaran lah ya yang saya masukkan reliability itu apa. Jadi kalau saya boleh saya simpulkan sih dalam pekerjaan kita sehari-hari, sebenarnya reliability ini nyambungnya ke trust sih. Ya, percaya. Bagaimana cara kita untuk bisa menjaga kepercayaan customer atau menjaga kepercayaan teman sekerja kita, menjaga kepercayaan siapapun, mungkin company kita atau mungkin siapapun, untuk kita bisa melakukan pekerjaan kita sesuai dengan apa yang memang kita yang menjadi tugas kita. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomong soal ya kita ngomong soal kepercayaan, ini sangat sensitif ya kalau menurut saya, karena kepercayaan itu untuk ngebangunnya aja, ya itu bisa lama banget nih untuk seorang bisa percaya sama kita, ya. Tapi hanya perlu beberapa detik aja untuk itu rusak. Karena apa? Yang saya bilang tadi konsisten. Begitu kita tidak melakukan pekerjaan kita secara konsisten sekali aja, apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, misalnya 10 kali atau mungkin 20 kali yang sudah konsisten, itu akan dianggap menjadi, kok kamu jadinya begini sih? Ngerti ya maksudnya? Jadi hanya perlu ada satu pekerjaan yang memang kita buat tidak sesuai, itu akan membuat kita punya kita punya pengalaman yang bagus-bagus di belakang itu bisa menjadi rusak gitu. Hanya satu hal yang kita pada saat itu mungkin kita tidak bisa melakukan dengan maksimal ya. Terus kalau misalnya pada saat itu memang sudah terjadi ya, sudah rusak ya, atau mungkin sudah ada kesalahan atau mungkin ada deadline yang nggak nyampe segala macam, untuk kita bisa naikin lagi, untuk kita bisa ambil lagi kepercayaan siapapun itu yang menjadi bos kita atau mungkin teman kerja kita dan sebagainya, itu perlu ruang lagi tuh untuk kita harus perbaiki lagi gitu ya. Jadi kenapa penting banget untuk kita menjaga yang namanya kehandalan, untuk menjaga kehandalan kita. Dan itu untuk menjaga seperti itu nggak mudah. Banyak hal yang mesti kita kita harus pelajari, banyak hal yang kita mesti perlu efforts ya, perlu usaha yang sangat banyak sekali untuk kita mempertahankan kinerja kita untuk selalu dipercaya sama siapapun itu yang menjadi customer kita. Ya, itu mungkin maksudnya. Nah, kira-kira apa yang harus kita perhatikan nih kira-kira dalam pekerjaan kita sehari-hari? Kira-kira apa sih yang kita mesti mengerti, apa yang kita mesti tahu, apa yang kita mesti pertahankan, apa yang kita harus fokuskan untuk kita bisa menjaga performance kerja kita itu selalu bagus. Ya, saya ada pikirkan beberapa hal. Misalkan yang pertama adalah biasanya orang-orang yang menjadi customer kita atau mungkin teman kita atau bos kita, ya siapapun itu yang di luar kita, biasanya akan melihat komitmen. Begitu kita sudah sudah dalam diri kita sudah menentukan bahwa saya mau harus menjadi orang yang bisa dihandalkan. Yang begitu kita ngomong seperti itu, kita mesti pastikan juga bahwa memang komitmen kita itu sesuai dengan apa yang kita mau ngomongin. Ya. Nah, untuk komitmen itu bisa keluar, kita mesti ngeliat juga bahwa kita mesti tahu apa aja sih yang kita masih kurang nih. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong konsisten atau mungkin komitmen, yang kita mesti lihat mungkin kan misalnya kalau untuk knowledge, skill sama kapabilitas kan pasti tidak mungkin yang selalu sama. Pasti setiap hari ada aja teknologi baru yang datang. Setiap hari ada aja misalnya komplain baru yang datang yang dulu mungkin nggak pernah komplain, sekarang jadinya komplain. Ada aja service baru yang diterapin sama tempat lain yang ternyata di tempat kita belum kita laksanakan. Ada aja, atau mungkin juga yang lebih parah lagi, ada aja request bos kita yang kok kayaknya nggak pernah dia request, atau sekarang kok tiba-tiba kok request. Ya, contohnya seperti itu. Berarti kan intinya semuanya itu kan memang selalu berubah. Nggak bisa yang cuma berhenti, oh ya udah saya cuma punya skill ini aja, stop. Udah sampai nanti saya selesai bekerja di Paspor Indonesia, ya saya cuma segini doang skillnya, tarafnya. Kan nggak mungkin. Pasti akan ada banyak lagi teknologi baru atau mungkin hal-hal baru yang kita harus pelajari terus. Nah, itu kita mesti pastikan bahwa kita punya komitmen bahwa setiap apapun yang memang nantinya ke depannya akan berubah, itu kita akan mau untuk mengikutinya. Ya, contoh kecil kita ngomong kemarin soal milenial sama ya
yang milenium lah ya. Milenial sama milenium. Saya milenial, mungkin yang lain, mungkin yang baru-baru masuk kita ngomong milenium. Itu juga kan beda cara kerjanya. Ya, misalnya mereka itu kan mungkin lebih ke yang sifatnya praktis, yang lebih yang sifatnya data, semuanya lewat data. Misalnya nggak ngelihat lagi, maksudnya itu awalnya dari mana sih, cara dapetin datanya kayak gimana sih? Enggak. Maksudnya kausa kita mungkin yang milenium lebih ke, dia untuk mencapai ini, saya ngerti memang banyak sekali sih level yang harus dilewatin. Jadi ya kalau nyampe sampai levelnya di sana, ya oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dari sisi milenium udah nggak seperti itu. Mereka semuanya based on data. Datanya apa, begitu datanya kok nggak sesuai sama kenyataan, nggak bener nih, gitu ya. Jadi ya nggak nyambung gitu loh. Jadi makanya gimana yang kita mesti bisa untuk bisa untuk mengantisipasi itu. Berarti intinya dari memang kita yang saya mungkin misalnya kita ngomong soal kita yang bagian mungkin milenium mesti ngapain? Ya kita mesti ikutin sama perkembangan zamannya seperti apa. Kita mesti ikutin gitu. Makanya knowledge apa yang kita mesti pelajari ya kita mesti pelajari. Skill apa yang kita mesti pelajari kita harus pelajari juga. Terus kapabilitas kita naikkan juga gitu. Ya, jadi, itu semuanya perlu komitmen. Kalau nggak ada komitmen, percuma, nggak akan terjadi. Terus yang berikutnya adalah follow sama create internal training. Nah, maksudnya training itu seperti apa? Kalau misalkan bukan kita yang bikin training, paling tidak kalau misalnya kita ikutin training, berarti kan sebenarnya ada masukan-masukan baru yang kita bisa terima, yang nantinya pasti akan bermanfaat untuk pekerjaan kita. Jadi training itu bukan berarti training abis itu nggak ada gunanya lah, cuma ngobrol-ngobrol doang lah, gitu kan nggak mungkin lah, masa sih kita bisa merubah seseorang hanya dengan 1 jam training? Ya iya sih, emang benar juga, nggak mungkin 1 jam training. Mungkin mesti dimasukin ke dalam ruangan gitu kan, dimatiin lampu, nyalain lagi, habis itu mungkin ditampol, ini ngerti nggak? Oh iya, tutup lagi pintunya gitu kan, sampai 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Baru mungkin ke brainwash, mungkin bisa berubah gitu, walaupun nantinya juga bisa berubah lagi. Tapi maksudnya adalah paling tidak, begitu pada saat kita training, ada masukan-masukan mungkin yang bisa kita lihat, ini belum pernah saya bikin ya, ternyata kok bisa berhasil ya, ternyata ini kok lebih gampang ya, nggak perlu muter-muter sampai A, B, C, D, E baru nyampe, ternyata A, B aja udah bisa nyampe apa yang kita mau kerjakan gitu. Ya, jadi sebenarnya untuk kita ikutan training atau kita bikin training, ya kalau bikin training lebih bagus lagi, karena apa? Ya mungkin kita baru belajar baru, kemudian kita belum fasih sama itu, tapi karena kita create training, akhirnya kita kan mau nggak mau menjalankan terus-terusan tuh. Akhirnya kan kita fasih, gitu. Dan juga yang lebih bagusnya lagi adalah kita bisa pastikan bahwa semua orang dalam departemen kita, itu semua kapabilitasnya sama. Ya, contohnya gini, maksudnya kayak di departemen saya. Misalkan kita kan memang anak-anak kan jarang untuk kalau untuk program CRM mungkin iyalah udah fasih lah. Cuman untuk dari sisi misalkan untuk reporting kan memang kita jarang sekali menggunakan Excel. Jadi pada saat memang menggunakan Excel atau mungkin pada saat kita bikin PowerPoint, pada saat kita mempresentasikan apa yang menjadi result dari mungkin operation selama seminggu dan lain sebagainya, akhirnya cuma pakai Excel yang biasa aja gitu loh. Ternyata pas kita ngomong, kalau gitu lu jangan cuman, saya ngomong itu sama anak buah saya, ngapain cuman ngomong Excel doang, itu sih oke lah untuk tampilan, tapi kan kamu juga mesti bisa belajar bagaimana mempresentasikan apa yang menjadi pekerjaan kamu, kemudian hasil di lapangan itu bisa kamu komunikasikan, tapi dengan cara yang beda, itu lewat presentasi. Nah, pada saat mau ngomong seperti itu, anak-anak jadinya, presentasi Pak, ribet banget sih Pak, mesti bikin presentasi segala gitu ya. Padahal sebenarnya pada saat bikin presentasi, habis itu kan kita belajar dan lain sebagainya, habis itu mungkin gantian tiap orang bikin presentasi untuk di bagian masing-masing dia tanggung jawab. Begitu pas dia presentasikan, kemudian memang di-challenge pada saat presentasinya, di situ ternyata dia bisa menemukan, ternyata ada pemikiran baru dari pekerjaan yang saya jalanin ini, ternyata ada jalan lain yang bisa membuat pekerjaan dia menjadi lebih mudah gitu. Pada saat setelah dia presentasikan, gitu ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang memang kita bisa dapetin dari kalau kita mau berkomitmen untuk lebih belajar lagi, untuk kita meningkatkan kita punya knowledge, kita punya skill, sama kita punya kapabilitas. Ya, itu satu. Terus yang kedua, ya kita ngomong soal deadline, ya kita ngomong sekarang nih ya, rusuh-rusuh segala macam, apa semuanya deadline gitu. Terus masalahnya gini, pekerjaan kita kan sudah kita kerjakan selama bertahun-tahun. Terus kita udah tahu juga tanggal yang menjadi deadline itu adalah di tanggal berapa. Tapi kok masalahnya ada aja saatnya memang kita tuh nggak, pada saat ditanya, misalkan saya sih suka dimarahin sama
Bu Stella gitu. Maksudnya ini sekalian apa namanya, sekalian curhat ya. Jadi gini nih, saya bukan. Maksudnya gini, maksudnya Bu Stella suka ngomong, kamu tuh kalau misalnya report, kenapa sih tiap kali saya minta terus baru kamu kasih? Nggak, kamu kasih sebelum saya minta. Ya, itu ngomong simpelnya aja. Nah, di sini kan bisa dilihat bahwa kalau kita ngomong soal meeting deadlines, ya mungkin saya ini bukan orang yang memang memperhatikan bahwa ternyata memang kalau misalnya untuk dalam pekerjaan pun sebenarnya kasih sesuatu yang di sebelum dari deadline itu sebenarnya nggak jelek-jelek amat juga gitu loh. Itu juga bagus. Karena kan kebiasaan kita kan kita kasih sesudah deadline, benar nggak ya? Itu kan kebiasaan kita tuh. Oh deadline, oh iya, ntar ya Pak, baru kita beresin. Oh ini Pak udah ada gitu kan, senyum gitu kan, atau kasih teh panas itu kan biar ada cool down lah gitu. Tapi itu kan sudah terbiasa. Kenapa kita nggak bikin kebiasaan bahwa untuk kita deadline itu kita kasih sebelumnya, bahkan sebelum dia minta kita udah kasih. Kadang-kadang saya juga suka gini, begitu pas dikasih mungkin, oh ini kan baru besok ya, kenapa kasih sekarang? Ya udahlah, terima aja kenapa gitu kan, yang penting kita udah bikin gitu ya. Cuma paling tidak saya bisa tahu, oh ini maksudnya bagus juga nih. Jadi misalnya saya bisa apa namanya, bisa challenge myself ya, saya bisa challenge diri saya sendiri. Ternyata saya bisa memberikan yang lebih dari yang memang diharapkan gitu. Terus yang kedua, ternyata saya juga punya kapabilitas, oh ternyata saya bisa kok mengerjakan ini dengan lebih cepat ya, tidak seperti yang biasanya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong upgrade speed, ternyata level saya untuk speed saya bisa lebih cepat gitu. Terus kalau misalnya sekarang, kalau misalnya report ya, oke, report sudah terjadi nih, misalnya deadline sudah sampai. Cuman berarti kan bukan berarti kita one man show. Ya, kalau misalnya sekarang kita bekerja sama orang lain, misalkan ada bagian-bagian lain yang memang tugasnya adalah mensupport data-data sehingga larinya ke saya, pada saat saya itu lebih ke yang ending datanya. Nah, misalnya kan kita mesti tularkan itu juga sama yang apa namanya, kita punya anak, misalnya kita punya supporting data lah istilahnya seperti itu. Itu kan juga sama kita bisa terapkan gitu. Misalnya apa yang saya anggap berhasil pada saat saya memang handle itu, saya bisa terapkan itu juga, saya kasih ke teman-teman saya di lapangan yang memang mensupport saya untuk data itu. Jadi akhirnya kan semua orang bekerja lebih cepat. Ya, dan nantinya mungkin kalau saat kita ngomong soal KPI, yang mungkin KPI-nya ada faktor di situ adalah deadline dari report dan lain sebagainya, sudah pasti itu pasti kena 5. Karena apa? Karena kita kasihnya sebelum. Ya, bukan di deadline-nya tapi sebelumnya. Terus yang berikutnya adalah on time. Oke, bedanya deadline sama on time. Ya, on time itu kalau deadline kan berarti memang target yang memang harus selesai di masanya. Kalau on time itu lebih ke bukan ngomong soal apa target report dan lain sebagainya. On time ini bisa macam-macam misalnya. On time itu misalkan datang tepat waktu, misalkan. Atau mungkin on time itu maksudnya adalah bagaimana cara kita untuk bisa memastikan bahwa kita punya kerjaan itu semuanya selesai pada waktunya. Caranya seperti apa? Yang pertama pastinya kita harus lebih proaktif. Maksudnya proaktif adalah mungkin kita mesti create satu tracking system misalkan, contohnya. Ya, tracking system yang misalnya bagaimana caranya untuk kita bisa melihat apakah pekerjaan yang saya buat sekarang ini sudah efektif atau belum. Ya, contohnya kayak SQL yang memang sudah dibikin sekarang ini. Jadi kan misalnya kalau untuk SQL itu kan ada semacam kayak reminder-nya tuh. Habis itu kan dari situ kan kita bisa lihat juga, misalnya pekerjaan yang sudah dilakukan di step A, step B, sama step C, itu di tracking dilihat juga, bisa lihat maksudnya performanya seperti apa. Ya. Terus dari sana gunanya sudah ada tracking dan lain sebagainya, gunanya buat apa? Gunanya untuk bisa evaluasi. Ya, kenapa evaluasi itu penting? Kelemahan yang kita ada yang speakernya nyala ya. Kelemahan yang biasa kita miliki adalah kita biasanya kerja, tapi kita lupa untuk evaluasi. Apakah pekerjaan yang sudah kita buat kemarin itu sudah efektif sama sudah efisien belum? Gitu. Evaluasinya bisa macam-macam, ya. Evaluasinya bisa lewat yang saya bilang tadi, tracking system yang kita buat. Atau evaluasinya mungkin bisa juga dari pada saat kita briefing atau mungkin pada saat kita ketemu sama tim members atau dalam satu departemen, kita bisa sharing session di situ. Maksudnya ngelihat, oke, selama yang saya kerjakan di sini, maksudnya yang menjadi support saya buat teman-teman sekalian, apa yang masih kurang, apa yang masih bisa saya penuhi buat teman-teman, apa yang memang misalnya kalian perlunya seperti apa nih dari sisi reportnya sehingga membuat kalian bekerja bisa lebih baik. Maksudnya yang kayak begitu-begitu tuh penting. Karena apa? Karena kita mesti mereview. Karena kan takutnya apa yang kita buat sekarang ini ternyata
tidak masih kurang efektif gitu, masih bisa lebih baik lagi gitu ya. Terus konsisten ya, aduh ini paling memang tidak mudah untuk menjaga level konsisten kita masing-masingnya. Cuman kalau untuk bisa menjaga itu, saya sih di sini mungkin yang selama ini saya bilang berhasil ya, yang kita jalankan adalah 4 hal ini ya. Kita plan, kita kerjakan, kita cek pekerjaannya, kemudian kita lihat pada saat pengecekan itu kalau misalnya ada yang kurang-kurang atau mungkin ada yang perlu diperbaiki, kita langsung action untuk perbaiki. Ya, jadi biasakan untuk apapun yang kita kerjakan setiap hari itu dilihat, maksudnya misalnya sebelum mengerjakan sesuatu, boleh di planning dulu. Ya, orang bilang jangan kerja, jangan kesusu, jangan rusuh gitu. Begitu lihat bosnya mukanya asam, langsung kerjain aja semuanya. Habis itu kamu ngapain? Hah? Ini Pak, sibuk Pak, sibuk gitu. Biar kelihatan sibuk gitu, maksudnya bukan kelihatan sibuk ya, maksudnya biar Bapak lihat kalau memang saya kerja. Enggak juga. Jadi lebih ke istilahnya pada saat memang kita mengerjakan sesuatu, tolong di-planningkan dulu. Oh, ini seperti ini pekerjaannya. Kemudian kalau sudah di-planningkan seperti apa, habis itu pada saat kita mengerjakan, sesuaikan dengan apa yang sudah kita planningkan. Biar nggak lari kemana-mana jadinya. Habis itu kalau misalnya pas tengah-tengah jalan, dicek lagi. Udah benar belum nih? Takutnya salah. Kan sayang ya, maksudnya kita sudah mengerjakan, gitu kan, begitu pas memang disampaikan kepada siapapun itu yang melakukan reportnya, pasti, oh bukan ini yang saya maksud, gitu loh. Ya, itu sayang banget, buang-buang waktu banget, padahal kita sudah buat macam-macam gitu di belakang, akhirnya ternyata salah. Ya, kemudian pada saat actionnya juga sama, maksudnya pada saat action itu, kalau kita tahu memang ada sesuatu yang salah, ya memang mesti cepat untuk bisa diperbaiki. Tapi paling tidak, kita juga mesti mempersiapkan pada saat memang kemungkinan kalau misalnya memang itu salah, kita sudah siapkan nih, oh kira-kira data yang memang untuk cara perbaikannya seperti apa yang biar bisa langsung diperbaiki sehingga cepat. Kemudian ke depannya biar tidak terjadi lagi kesalahan, kita mesti ngapain? Yang kayak gitu-gitu. Ya, nah itu perlu konsistensi. Terus yang berikutnya adalah ini nih, follow up. Ya, follow up. Ya, maksudnya follow up itu adalah ini kalau salah kita di teman-teman, kalau salah memang pada saat kita pekerjaan kita masing-masing ya, terlepas dari pekerjaannya operation atau mungkin di back of the house, saya sih ingin maksudnya pada saat kita ngomong soal follow up ini, maksudnya ngomongnya follow through ya, maksudnya follow through adalah kita kalau memang kita sudah mendapatkan suatu pekerjaan, pastikan kita memastikan bahwa pekerjaan itu selesai sampai akhir, sampai titik, sampai selesai. Ya, walaupun mungkin departemen lain, oh saya mungkin perlu waktu berapa hari untuk bisa, jadi misalnya mungkin pekerjaannya perlu 3-4 hari gitu ya. Tapi pastikan selama kita dari hari pertama sampai hari keempat itu benar-benar kita ikutin tuh, follow through, kita ikutin terus. Maksudnya kita jagain untuk kita jangan sampai kelolosan gitu. Ya, nah untuk kita jagain sampai itu selesai, sampai itu memang menjadi tanggung jawab kita sampai itu selesai, kita mesti ngapain? Kita mesti tahu nih, kita mesti tahu juga how things work. Jadi bagaimana cara mereka mengerjakan, kita juga paling tidak harus ngerti lah. Oh, dia habis ini mesti ngapain nih? Oh, mesti begini. Oh, habis itu dia pasti harus begini. Oh, pas kemarin, udah kalau selesai begini, dia harus begini. Yang kayak gitu-gitu. Kita paling tidak harus tahu lah kira-kira, oh ini jalan kerjanya seperti itu, and then jadi nanti kita bisa menentukan di poin-poin mana kita akan mengecek pekerjaan itu sudah selesai atau belum. Kapan-kapan kita akan mengingatkan, oh kapan-kapan, oh ini hati-hati nih, kalau selalu nggak kerjain sekarang, nanti akan panjang nih, bisa sampai lewat, misalkan seperti itu. Ya, terus yang kedua, kalau misalnya nggak ngerti, kita harus tanyain juga. Ya, kalau kita nggak ngerti nih prosesnya kayak gimana, ya kita harus, karena kita mau follow through, kita mesti tahu nih prosesnya kayak gimana. Untuk bisa tahu itu mesti ngapain? Ya mesti nanya. Ini gimana caranya ya? Tanya gitu loh. Sampai kita mengerti, oh ini seperti apa nih cara kerjanya. Kemudian kalau ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan, nah itu juga sama. Kadang-kadang kita udah misalnya kayak mungkin ke accounting misalkan kita udah bikin SR, udah bikin segala macam dan lain sebagainya, pas minta untuk pembayaran dan lain sebagainya, kita cuma infonya tolong dibayar dong. Tapi dokumen-dokumen yang memang menjadi supporting itu kita nggak ngerti nih. Step-stepnya mesti apa stepnya. Ini mesti ngapain, mesti dokumen apa yang mesti dibikin, terus kita mesti bikin GRN dulu, baru pembayaran itu bisa jalan gitu kan. Maksudnya karena kita nggak ngerti, kita main hantem aja, tolong dibayar dong, padahal GRN belum dibikin, misalkan seperti itu. Itu juga sama, kita mesti pastikan bahwa karena kita tahu prosesnya, makanya kita tahu. Cuman kalau kita nggak tahu prosesnya, jadinya salah gitu.
Terus yang kemudian maksudnya tanggung jawab udah pasti ya. Maksudnya tanggung jawab adalah yang saya bilang tadi. Dengan kita mau belajar dan kita mau nanya proses pekerjaan itu seperti apa, itu sebenarnya bagian dari tanggung jawab kita untuk kita memastikan bahwa proses itu akan selesai pada waktunya. Ya. Terus yang berikutnya, kalau soal untuk kita lihat lagi adalah yang penting apa? Tracking. Ya, ini juga sama nih. Kadang-kadang, ya udahlah kamu kerjain ya udah ya, saya tahu beres aja. Habis itu kita nggak tracking. Nanti begitu pas masalahnya, begitu pas jalan, ternyata nggak nyampe deadline. Kok kamu begitu sih? Marah-marah gitu kan. Padahal sebenarnya kan nggak perlu sampai marah-marah gitu. Kalau misalnya kita memang sudah punya tracking, kan mungkin pada end of day mungkin kita tanya, gimana udah nyampe belum? Oh belum ya, jangan lupa loh, kan 2 hari lagi ya deadline-nya. Oke, bye gitu ya, udah beres. Besokannya ketemu ya bisa kita, karena kita mungkin sudah punya tracking, kita tulis di note gitu ya, di note atau mungkin di komputer kita bikin reminder segala macam. Besokannya, oh ya saya mesti remind nih, mungkin by WhatsApp, gimana, udah ada belum? Ya, atau mungkin bikin email berdasarkan pembicaraan kita via WA kemarin, mohon disampaikan deadline sudah sampai mana. Jadi kan enak ya. Maksudnya walaupun memang kita tidak di dalam pekerjaan itu, tapi kita bisa tracking dan kita bisa memastikan, jangan sampai nih lepas dari deadline, karena begitu lepas saya juga yang kena. Tapi kan saya mengingatkan nih sekarang, kita sama-sama, kita bareng-bareng. Akan enak banget, ya. Jadi kita pun juga, kalau saya ngomong tadi tanggung jawab, adalah kita memang memastikan bahwa pekerjaan yang memang dimandatkan kepada kita, walaupun kita serahkan kepada orang lain yang mengerjakan, itu semua akan selesai sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi. Gitu. Ya. Jadi yang saya bilang tadi trust, ya kita ngomong soal di awal kan trust, ya bagaimana misalkan saya mungkin sebagai misalnya kalau kita contoh mungkin departemen customer service sama TCR, saya pas Bu Stella kasih ke saya tanggung jawab, bagaimana caranya saya untuk bisa memastikan bahwa Bu Stella percaya sama saya bahwa pekerjaan ini akan selesai. Terus yang kedua, pada saat saya kasih itu mungkin ke Lita atau mungkin saya punya supervisor dan lain sebagainya, saya juga mesti memastikan bahwa pada saat saya kasih pekerjaan itu, anak-anak buah saya ini pun juga akan memberikan hasilnya sesuai dengan apa yang saya inginkan, ya. Dan itu semua kalau misalnya kita nggak jalanin yang tadi, yang komitmen segala macam dan lain sebagainya, kita nggak jadi role model, kita nggak menjadi contoh juga buat anak buah kita nggak menjaga trust dari bos kita dan lain sebagainya, nggak akan kejadian yang namanya reliable, ya. Jadi pastinya justru malah yang tadi ya, soalnya mungkin kita belajar yang kemarin soal teamwork ya. Bagaimana sangat capeknya kita bekerja kalau kita nggak percaya sama bawahan kita. Capek, asli capek banget. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita udah belajar kemarin yang soal responsiveness, kita belajar soal teamwork, itu kan kita mencoba untuk membentuk satu tim yang memang semua orang, misalnya saya ada 40 orang ini berjalan ke tujuan yang sama. Ya, 40 orang ini cara jalannya sama. 40 orang ini cara pemikirannya sama. Jadi enak nih, begitu kita misalnya dikasih mandat ke siapapun itu, pada saat suruh pekerjakan ini, pada saat kita sampaikan kepada anak buah, itu semua akan jalan sesuai dengan apa yang kita mau, tanpa kita harus ngeliatin satu-satu semuanya tuh. Kita ikutin kayak puppet gitu ya, kayak boneka, diikutin semuanya, sampai yang mikro-mikro kita kerjain semuanya, misalkan seperti itu. Itu pun tidak membuat tim menjadi lebih baik, gitu. Ya, jadi banyak hal yang memang harus diperhatikan dan kita memang butuh baik lagi sebenarnya bukan ke siapa yang menjadi pemimpin, bagaimana cara memimpin adalah lebih ke kita sendiri sebagai individu, sebagai karyawan Plaza Indonesia, apa yang kita mau tunjukkan sebagai bukti kinerja kita, gitu. Jadi lebih ke orangnya sendiri sih, semua balik ke manusianya lagi. Ya, oke. Berarti setelah kita ngomong panjang lebar tadi, sebenarnya untuk dari sisi reliability adalah, atau mungkin kehandalan adalah lebih ke bukti bahwa kalau kita sudah bisa menyelesaikan hal yang kecil-kecil, ya pastinya kita akan dapat tanggung jawab yang lebih besar pun juga akan dipercaya. Kalau hal yang kecil-kecil ini kita perhatikan dengan baik, ya karena biasanya sih yang terjadi di lapangan adalah, kita minta hal yang besar gitu kan, kita minta yang, dong kasih tanggung jawab lebih besar dong, dan lain sebagainya. Tapi kita lupa, ternyata yang kecil-kecil aja, kita belum bisa memberikan sesuai dengan apa yang diinginkan. Gitu. Ya, jadi sebenarnya yang saya pengen kembalikan sama Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian adalah coba kita untuk melihat dulu ke hal-hal kecil yang simpel-simpel dulu aja, nggak usah jauh-jauh. Kita perbaiki dulu yang simpel-simpel ini, yang menurut kita ini sih gampang. Beresin dulu ya, make sure yang gampang-gampang ini kita bikin konsisten, memang tidak pernah turun dari ekspektasi. Selalu bagus.
Nah dari sana saya yakin nih kalau memang kita yang kecil-kecil aja kita sudah bagus, pasti nantinya akan datang yang namanya tanggung jawab yang lebih besar dengan package yang lebih baik, dengan sesuatu yang lebih keren, dengan kesempatan yang lebih bagus, dengan dengan level manajemen mungkin yang berbeda. Itu yang akan disayakan sama kita karena apa? Karena kita sudah konsisten untuk memperhatikan yang kecil-kecil untuk selalu bagus gitu. Ya, lebih ke situ sih, lebih ke sana. Ya, jadi kemarin kita ngomong soal service DNA. Ya, service DNA sendiri kan kemarin kita sudah ngomongkan misalnya untuk yang kita di operation sama yang untuk di untuk di back of the house. Makanya pas Indonesia kita bikin service DNA ini ada dua hal. Maksudnya untuk kita bisa tracking kehandalan dari kita punya frontliner, kita bikin service blueprint yang di atas ini. Ya, kita bikin service blueprint, kita bikin urutan aktivitas dari setiap customer pada saat dia datang sampai dia pulang. Kemudian orang-orang di garis depan yang berhubungan sama customer siapa aja, itu kita mapping itu semuanya. Akhirnya jadi blueprint-nya. Nah, itu semuanya akan menjadi standar sebenarnya untuk kita bisa memastikan bahwa kita nggak pernah turun nih levelnya selalu di sini. Ya, kalau kita ngomongnya service excellent berarti istilahnya dari standar ini kita kasihnya ke sini yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi dari standarnya. Maka kita bikin blueprint. Blueprint sebagai orang bilang sebagai acuan lah, titik poin yang paling rendahnya adalah seperti itu. Ya. Terus kalau misalnya untuk yang back of the house kita bikin apa? Service guideline. Ya, atau mungkin SLA. Makanya kenapa kita bikin SLA? Karena apa? Karena kita memang pengen challenge untuk semua departemen pun juga sama. Mencoba untuk mencoba untuk membuat acuan bagi tiap departemen untuk bisa tahu, oke, kita punya service guideline itu adalah ini di level ini dengan SLA-nya macam-macam. Makanya kita akan ada banyak audit ya. Ada audit mystery shopper lah, ada audit SLA lah dan lain sebagainya. Cuman karena tahun ini memang ada si COVID, jadi ya nggak bisa ya. Jadi semuanya pending. Tapi paling tidak kita sudah ke arah sana. Ya. Terus yang tidak lupa juga yang saya mau sampaikan adalah SOP. Ya, setiap departemen pasti punya SOP, nggak mungkin enggak. Pasti ada. Mau back of the house, mau frontliner itu pasti ada SOP. Ya, kadang-kadang yang suka kita buat adalah kita bekerja biasanya suka nggak sesuai sama SOP sebenarnya. Atau mungkin juga yang kejadiannya adalah SOP-nya ternyata belum diupdate sesuai dengan keadaan terkini, misalkan seperti itu. Ya walaupun sebenarnya kan service standar harusnya dibikin ada perubahan paling tidak setahun sekali harusnya. Tapi paling tidak kita sudah punya standarnya dulu. Ya, misalnya grooming itu standarnya seperti apa gitu kan. Adalah itu di semuanya kita punya service excellent book itu ada. Nah, ini yang saya mau ingatkan sama teman-teman lagi, semuanya sebenarnya bermuaranya dari situ. Ya, semuanya bermuara dari situ. Ya, jadi diingatkan lagi teman-teman untuk mumpung kita sekarang bisa training di sini, ya saya mencoba untuk menjelaskan lagi sama teman-teman untuk kita rubah, Bapak Ibu sekalian, untuk rubah paradigma kita. Ya, untuk kedepannya tidak akan lebih mudah. Ya, kita akan rencananya mungkin kita akan buka ke depan dalam waktu dekat ya, mungkin tanggal 26 atau mungkin tanggal 1 kita lihat atau mungkin tanggal 8 kita akan lihat, kita akan buka nih. Ya, tapi masalahnya pada saat kita buka, cara bekerja kita sekarang sudah beda. Ya, orang bilang katanya ada new normal. Jadi normal yang dulu sekarang beda lagi nih normalnya. Normalnya beda. Ya, kayak sekarang kita training aja lewat ini nih, lewat online gitu kan. Padahal kan kita nggak pernah nih training online kayak begini. Jadi itu ada sesuatu yang akan jadi normal nanti ke depannya. Nanti untuk customer juga sama. Customer sekarang ini udah ngomongin soal normalnya mereka mungkin adalah pakai masker. Ya, misalnya jadi semuanya harus pakai masker. Normalnya mereka adalah kita mesti mandi disinfektan tiap kali gitu loh. Jadi normalnya mereka sekarang nggak boleh jalan yang deket-deket, desek-desekan, nggak mau misalkan seperti itu. Nah, itu yang akan terjadi menjadi normal yang baru nih ke depannya. Ya, untuk cara belanja juga sama. Karena kebiasaan sekarang belanja online, ya bagus juga sih belanja online ya. Jadi nggak usah keluar dari rumah. Cuman untuk kita sebagai pelaku Indonesia itu nggak bagus loh. Ya, customer jadinya udahlah online aja, ngapain gue datang ke pasar Indonesia. Ya, padahal sebenarnya pasar Indonesia kita mau jualan maksudnya jualan sama kita punya tenan dan lain sebagainya, kita ngomong soal traffic, kita bikin event dan lain sebagainya, kita ngomong soal traffic. Nah, sekarang kalau customer-nya seperti itu kan bahaya banget ya. Jadi sebenarnya kesempatan kita untuk bisa mengecewakan customer itu semakin tipis banget nih marginnya.
makin tipis. Mungkin dibilang udah nggak boleh ada salah deh, lo salah bubar deh, pindah semua ke tempat lain, misalkan seperti itu. Ya, jadi teman-teman mudah-mudahan trainingnya bisa bermanfaat ya. Mungkin untuk reliability sampai di situ dulu ya saya sampaikan. Jadi intinya adalah reliability lebih ke bagaimana cara kita untuk bisa menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk pada saat kita deliver itu sesuai dengan kepercayaan yang sesuai dengan yang diinginkan atau bahkan bisa lebih ke sana sih. Oke, ada pertanyaan mungkin?